bulan puasa, bulan Ramadan. Kelebihan, keistimewaan bulan Ramadan, siapa yang tahu? Ada namanya fadilah berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Itu siapa yang masih suka ejek-ejekan sama temennya? Siapa yang suka ngejek-ngejek temennya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kehariban kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang, ada yang bilang salawat beserta salam kita aturkan ke Nabi kita Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammad. Jawabnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, itu adalah bentuk cinta kita, bentuk hormat kita, bentuk takzim kita kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ngomong, ada yang ngumumin di depan, ada yang bicara, ada yang ceramah, nyebutin sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kita menjawab dengan sholawat. Coba abang ulangin lagi. Sholawat beserta salam kita aturkan ke hariban kita Nabi Muhammad sallallahu wasallam, yang telah mengajarkan kita, membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ini puasanya masih pada full nggak nih dari hari pertama? Tadi siapa yang minum air putih di situ? Ayo. Ashraf, puasanya full sampai hari ini. Tarawehnya siapa yang udah bolong-bolong? Ya, tetap semangat terus. Kita puasa di bulan Ramadan. Banyak pahalanya, banyak faidahnya, banyak fadilahnya. Kemarin udah dibahas sama Ustadz Surya ya. Siapa yang kemarin datang lagi? Yang kemarin datang. Apa fadilahnya inian berpuasa di bulan suci Ramadan? Ada nggak kemarin yang masih ingat? Hadis yang kemarin. Ini kita berbicara tentang hadis Sahih Bukhari. Hadis tentang puasa. Kemarin sama Ustadz Surya udah fadilah sholat. Syarat-syarat sholat, kewajiban sholat banyak. Selain yang kemarin sebutin, siapa yang tahu fadilah sholat lagi? Fadilah puasa di bulan suci Ramadan. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kevin, ada yang tahu? Ayo. Bulan puasa, bulan Ramadan. Kelebihan, keistimewaan bulan Ramadan, siapa yang tahu? Ada namanya fadilah berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah diampuni dosa-dosanya seperti lahir kembali dari perut ibu. Lahir kembali dari perut ibu. Ibunya siapa? Ibunya kalian, ibunya Kevin. Lahirin Kevin, nggak ada dosa. Sama kayak abang juga. Puasa pertama, sholat tarawih pertama, dosanya dihapus dari yang sebelum-sebelumnya seperti lahir kembali. Nah, sekarang mau abang sampein satu hadis lagi. Hadis itu apa sih?
Ada yang udah tahu belum hadis apa ya? Hadis itu apa? Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkataannya, dari perbuatannya, dari sunnah-sunnahnya, dari keputusannya, itu adalah hadis Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini tentang hadis puasa. Puasa itu menggugurkan dosa-dosa kita. Hadisnya apa? Haddatsana Ali bin Abdullah. Summa haddatsana Sufyan, haddatsana Jami an Abi Wa'il an Huzaifah qala. Huzaifah ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Sahabat itu adalah mukmin dan mukminat yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mereka semuanya melihat, mendengar perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebutnya sahabat. Sahabat Nabi siapa lagi selain Huzaifah? Ini kita bicara tentang hadis yang disampaikan Huzaifah. Ada yang tahu sahabat Nabi siapa lagi? Ayo, sahabat Nabi. Khalifah yang pertama. Depannya namanya hurufnya A, depannya inisialnya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu siapanya Nabi Muhammad? Abu Thalib itu adalah pamannya. Kalau kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Noaang tahu, pinter. Kalau kakeknya Abdul Muthalib. Kita sekarang bicara sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad selain Huzaifah. Ada yang khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Terus ada yang dia itu seorang panglima yang tegas, terus berwibawa, pemimpin yang paling membela Nabi Muhammad. Siapa yo? Yang sampai dibilang itu setan aja takut sama dia. Ada yang tahu nama sahabat ini? Siapa? Umar siapa namanya? Umar bin Khattab. Ada lagi setelah itu yang orangnya kaya, pinter, cerdas, namanya Utsman bin Affan. Ada lagi yang dia ini adalah mantunya Nabi Muhammad dan juga ponakannya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Nah, tuh inget tuh 4 sahabat yang namanya jadi Khulafaur Rasyidin, jadi pemimpinnya umat muslim setelah Nabi Muhammad. Yang pertama Abu Bakar, terus Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalau tarawih disebutin itu yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, sekarang ini adalah hadis yang disampaikan oleh Huzaifah. Dari Huzaifah, yang mana ini dulu qala Umar radhiyallahu anhu. Siapa Umar tadi? Pemimpin setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ngumpul sama kayak kita gini. Ngumpul sama para sahabat-sahabat yang lain, lalu Umar berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, man yahfaz hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa yang hafal satu hadis tentang fitnah atau ujian. Itu Umar berkata, ngumpul sama sahabat-sahabat. Lalu ada sahabat yang tadi namanya siapa? Huzaifah bin Al-Yamani. Huzaifah berkata, saya ya Umar mendengar hadis tentang fitnah. Dan Huzaifah berkata,
fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi wa tukaffiruha as-shalah wasiyam was-shadaqah. Nah, kata Huzaifah, aku mendengar ya Umar, hadis tentang fitnah atau ujian, yaitu adalah fitnah ar-rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Ujian seseorang itu baik yang laki-laki atau perempuan. Pokoknya yang orang. Kalau yang bukan orang berarti nggak diuji. Nah, ujian seseorang itu ada pada keluarganya, ada pada hartanya, ada pada tetangganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Itu, siapa yang masih suka ejek-ejekan sama temennya? Siapa yang suka ngejek-ngejek temennya? Ayo. Nah, itu adalah ujian. Kalau ngejek-ngejek temennya, kalau kita berantem sama temennya, itu ada ganjarannya nggak sih? Ada balasannya, dosanya nggak sih? Boleh nggak sih kita mengejek teman atau kita tuh ngata-ngatain temennya, apalagi sampai buat temennya nangis sampai marah? Itu semuanya ada apanya? Dosa itu yang nggak baik. Nah, itu adalah ujiannya. Terus di hadis ini disebutin apa? Tukaffiruha as-shalah. Nah, dosanya itu bisa dihapus, bisa diampuni dosa-dosanya. Yang suka ngejek temennya, yang suka bercandain temennya, yang pernah bikin nangis temennya, itu dosanya bisa dihapus dengan apa? Yang pertama adalah as-shalah. Apa yo? Dengan sholat. Selain kita beristighfar, kita udah minta maaf, nah diampuninya. Kalau kita berbuat salah sama temen, yang pertama kita minta maaf ke temannya. Terus di mata Allah, di catatannya kita bersalah atau enggak? Bersalah. Maka as-shalah, dengan sholat kita diampuni dosa kita. Selain kita sudah dimaafkan sama teman kita, kita sudah diampuni dosanya oleh Allah. Makanya kalau sholat, kita sholatnya itu semuanya yang baik. Sholatnya ikutin imamnya yang baik. Jangan pas sholat imamnya belum selesai salam dia udah lari. Siapa ayo? Apalagi kalau hari Jumat berebut nasi kotak. Nah, sholatnya yang baik. Kalau ada yang sholat juga, kita langsung ikut rapihin barisannya. Nggak usah lari-lari. Apalagi suka nih abang lihat nih, yang kalau habis sholat terus pas pengen jalan ke sana, kakinya ditempel-tempelin sampai bunyi cip 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 gitu. Itu mengganggu yang sholat. Kita harus menjaga kehusyuan Gimana kalau dosa kita mau diampuni tapi sholatnya masih bercanda? Jadi sholatnya harus yang lebih baik. Terus ada lagi sekarang nih kita, yang kedua, diampuni dosa kita dengan asyam. Asyam apa artinya ya? As-saumu, artinya hari ini kita puasa dari pagi sampai sore sampai maghrib. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Dan yang terakhir dengan sodakoh, as-sodakoh, yaitu dengan sodakoh apa? Bersedekah. Belajar bersedekah dari sekarang. Kalau dikasih uang jajan sama mamanya sama bapaknya 10.000, jajan 5.000, sodakonya 5.000. Oke gitu bisa, dan belajar bersedekah dari sekarang. Punya mie sakura 1 gelas, temennya nggak bisa beli, duitnya kurang, dibagi temennya mie-nya. Itu juga sodakoh. Ada juga sodakoh selain harta dan juga makanan. Apa?
tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Coba, siapa yang suka mukanya murung terus? Sini, kayak siapa yang murung-murung ya? Ada nggak nih di sini? Kayak Aang jarang senyum. Senyum, coba Aang senyum. Tuh kan ganteng. Nah, itu juga adalah sodakoh. Jadi itu ada 3 tentang fadilah kita dihapuskannya dosa-dosa kita. Yang pertama tadi apa? Salat. Yang kedua puah. Dan yang ketiga tadi sodakoh. Nah, terus tadi kita juga udah mengenal 4 sahabat Nabi yang menjadi pemimpin setelah Nabi. Siapa? Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Dicatat, diingat baik-baik. Nanti disampaikan ke temennya, ke kerabatnya, ke keluarganya, ke abangnya yang gak ikut. Kita bisa dihapusin doanya tadi dengan 3. Dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Nah, itu hadis kita hari ini tentang as-saumu kafaratun. Jadi puasa itu juga menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Semoga puasa kita, sholat kita, sedekah kita, semuanya menjadi amal baik kita, diampuni dosa-dosa kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Abang yang bisa sampaikan tentang hadis dari Sahih Bukhari bab as-saumu kafaratun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.